Pemirsa, analis kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum Pusat. Penyerahan salinan ijazah merupakan tindak lanjut usai Komisi Informasi Publik memutuskan ijazah Jokowi sebagai informasi publik, termasuk yang didaftarkan sebagai bakal calon presiden 2014 dan 2019. KPU pernah memberikan salinan ijazah Jokowi ke Bonatua dengan sensor di 9 bagian, di antaranya nomor ijazah dan tanda tangan pejabat yang melegalisir salinan. Mohon maaf kata ya kalau saya salah. Yang menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi tiga itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Ya, pemirsa, ramai lagi soal ijazah Jokowi. Soalnya baru saja ada penyerahan salinan lengkap dari KPU yang tidak lagi menggunakan sensor. Mari sama-sama kita berdiskusi dengan narasumber yang telah kami hadirkan sore ini langsung di Studio Nusantara TV. Ada podcaster Michael Sinaga dan juga hadir Sekjen Projo Freddy Damanik. Bang Freddy, Bung Michael, apa kabar? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Bang, komentar Anda soal salinan yang diterima ini. Iya, saya pribadi selaku pendukung Jokowi juga dan mewakili publik juga menurut saya apresiasi. Kepada Bonatua, kepada KPU. Ini proses pembelajaran publik yang penting untuk memperoleh dokumen publik. Saya sepakat dengan apa yang mereka lakukan. Saya juga, itu saya katakan tadi, apresiasi lah. Jadi memang lembaga-lembaga negara harus belajar banyak dari sini. Ya. Jadi kalau memang itu dokumen publik sesuai dengan undang-undang, berikan kepada publik, ya, berikan akses untuk mendapatkannya. Jadi ini proses transparansi sangat baik lah ya untuk ini pembelajaran penting buat lembaga-lembaga negara. Ya, artinya ini merupakan satu bukti tidak ada yang ditutupi atau malah membuka tabir sesuatu yang baru yang kita belum pernah tahu dari perspektif Anda. Ini menunjukkan bahwa memang negara itu atau hukum itu bekerja dengan dokumen. Negara itu bekerja dengan prosedural. Yeah. Tidak ada negara bekerja atas kepentingan pribadi. Tidak ada negara bekerja atas titipan. Jadi sangat jelas ini membuktikan bahwa negara hukum masih ada, dan ini menjadi apa ya? Menurut saya sekali lagi ini proses pembelajaran yang sangat penting lah untuk publik, untuk lembaga negara, untuk kedepannya supaya saya jujur, dari hati saya jujur bahwa apa yang dilakukan, karena saya pernah melakukan ini. Apa itu? Komisi Informasi Publik, ya, saya pernah. Dan memang tidak gampang, ya, agar suatu lembaga itu memberikan suatu dokumen. Ya, memang tidak gampang. Dan yang mereka lakukan ini dengan didukung oleh katakan media, jadi sehingga mereka bisa diberikan. Saya juga termasuk orang yang sepakat bahwa dokumen Pak Jokowi ini adalah dokumen publik, kecuali yang termasuk yang dikecualikan itu yang di dalam proses hukum, karena itu diatur di dalam undang-undangnya. Tetapi kalau ijazah ini saya sepakat, saya tidak pernah, sudah banyak saya di media, saya tidak pernah mengatakan bahwa dokumen Pak Jokowi ini bukan
dokumen publik, tetapi perkara ada sengketa bahwa ada informasi-informasi yang dikucilkan, silahkan diperjuangkan di dalam Komisi Informasi Publik dan ini sudah diputuskan. Saya berikan apresiasi. Oke, Bung Michael, komentar Anda? Ya, kita mengapresiasi ya KPU sekarang sudah menyerahkan dan melakukan apa yang mereka harusnya lakukan. Sebenarnya ini bisa tidak selama ini kalau mereka memberikan itu kepada kami di bulan Agustus lalu, di mana kami pertama kali meminta dan langsung saja kasih sepenuhnya tanpa menutupi informasi apa-apa, tapi tetap kita apresiasi. Nah, yang pertama sebenarnya saya dan Pak Bonatua itu sedang memang memberikan pembelajaran ke publik, betul. Karena selama ini orang pada tidak tahu isi komisi informasi itu apa. Ya. Padahal banyak informasi-informasi yang itu adalah hak publik siapapun dari masyarakat yang ingin melihat informasi itu harus dibuka. Apalagi dia sudah pernah menjadi pejabat publik. Pernah pernah dipakai mencalonkan diri jadi pejabat publik. Kalau tidak mau datanya dilihat oleh publik, jangan mencalonkan diri. Kan gampang. Nah, yang kemarin ini sebetulnya tinggal diikuti saja oleh KPU DKI Jakarta dan KPU Solo. Karena sampai hari ini, sampai detik ini, kami belum mendapatkan dari KPU Solo selembar pun ijazah yang dipakai Joko Widodo mencalonkan diri wali kota Solo 2005. Jadi itu kami tidak akan lupakan. Ya, tetap ditunggu. Dari KPU RI kita dapat 2, 2014 dan 2019. Kenapa dari KPU Solo hanya memberikan 1? Tidak mungkin dong kita pakai 2 kali ijazah yang sama atau kopian yang sama. Pastikan 2005 menyerahkan sebuah kopian, 2010 menyerahkan lagi. 2012 kita sudah lihat. Nah, yang 2005 ini kok masih goib? Kok masih entah di mana gitu. Jadi saya menghimbau kepada KPU Solo dan KPU DKI Jakarta yang sudah kami surati, sudah kami mintakan bahwa putusan KIP Komisi Informasi Pusat membuka semua ini dengan tanpa ada ditutupi satu informasi pun. Harusnya KPU DKI Jakarta dan KPU Solo mengikuti. Dokumen yang Anda minta ini kan dokumen yang sama seharusnya. Ijazah. Loh, tapi kan begini, Bang. Kita kalau mau mencalonkan diri, itu kan kita legalisir ijazah itu. Iya. Ya kan? Apakah Abang mau mengasumsikan bahwa tahun 2005 Pak Jokowi melegalisir 5 ijazah dan dipergunakan 5 kali begitu? Iya. Karena sepertinya tidak begitu kan? Karena yang kami dapatkan, yang 2019 itu adalah legalisir dari dekan Fakultas Kehutanan yang terbaru yaitu Budiadi yang menjadi dekan tahun 2019, 2018 saya bilang ya, karena pencalonannya pengiriman dokumennya tanggal segitu. Nah, berarti kan yang 2005 dia memakai dokumen apa? Nah, kita belum tahu, karena dekannya hari itu bukan dia, gitu. Jadi ya tetap kami kejar. Ya, Itu harus tetap diberikan. Ya, Bang Freddy, ini 2 hal yang berbeda atau menurut Anda sebenarnya substansinya sama tetapi kemudian mengarah kepada satu tujuan yang kemudian apakah ini agenda setting atau apa dari perspektif Anda? Ya, jadi kan memang begini. Ini pertanyaan ya? Ya, Pertanyaan. jadi kan memang begini. Kita tahu persis lah kalau bicara Roy Suryo dan kawan-kawan memang kan targetnya segala isu, segala upaya memang tujuannya memang menghancurkan Pak Jokowi. Kan begitu. Segala isu, segala upaya lah. Nah, tapi kalau konteks kasus yang di Polda Metro Jaya, jelas itu laporannya kan tuduhan fitnah atau pencemaran nama baik ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu oleh mereka itu. Nah, kalau konteks ini justru dengan diberikannya oleh KPU ijazah legalisir ini ketika mendaftar ini membuktikan sekali lagi membuktikan bahwa berarti ijazah itu diterbitkan oleh UGM. Yang kedua, ijazah itu dilegalisir oleh UGM. Ya. Kemudian bicara institusi ya? Iya. Bukan soal orangnya siapa yang menandatangani atau bagaimana? Bukan. Karena ini yang tadi disampaikan oleh Bung Michael soal itu kan? Iya. Oke, selesaikan dulu. Iya, itu yang saya katakan. Berarti kan pertama itu diterbitkan oleh UGM, yang kedua dilegalisir oleh UGM, yang ketiga memang ini dokumen dikuasai negara. Yang saya katakan tadi ada prosedural, ada sistem di situ. Nah, perkara nanti mereka ini mau mengubek-ngubek yang mana lagi silahkan saja. Itu juga ada mekanisme untuk itu. Ya, tapi
Tapi sampai saat ini ada gium hukum ya, ada gium hukum bahwa dokumen negara dianggap benar sampai ada putusan hukum yang membatalkan itu atau menyatakan itu tidak benar. Dan itu belum. Dan itu sampai saat ini tidak ada. Silahkan kalau mereka ini mau berjuang untuk itu, mengatakan yang tanda tangan tidak benar lah atau prosedurnya, silakan lah whatever. Tetapi artinya dengan diberikan oleh KPU RI ijazah ini kepada Bonatua, ya ini jelas sekali lagi menambah, memperkuat lah yang walaupun sudah kuat posisi ini kan sebetulnya sudah diperiksa, KPU juga kan sudah diperiksa di penyidikan ya. Nah ini sangat menguatkan posisi Pak Jokowi, justru melemahkan para tersangka di sini. Itu menurut saya. Oke, jadi saya bingung menguatkannya di mana? Karena sepanjang yang saya tahu, bahkan saya sendiri melegalisir ijazah SMA saya untuk nyalek tahun 2024 kemarin, dikasih tanggal. Dikasih tanggal, ditandatangan, dicap nama dia siapa. Berapa kali Anda melakukan legalisasi ijazah? Iya, 1 kali aja Satu cukup kali dong. aja. Kan saya mencalon hanya sekali. Iya, artinya ketika ada orang yang sama melakukan pencalonan lebih dari 1 kali, bisa saja yang legalisir tanda tangan orang berbeda begitu? Bisa dong, harus Tadi berbeda. yang dimasalahkan Karena apa, yang 2019 dan 2014 itu juga berbeda orangnya. Satu Budi Adi, satu Muhammad Naim. Ya. Pertanyaan saya, kenapa pas mereka melegalisir barang itu, melegalisir ijazah itu, tidak ada tanggalnya? Berarti pertanyaan itu harus ditujukan kepada yang melegalisir kan? Iya dong. Bukan yang punya ijazah, pertanyaan kan? saya yang melegalisir siapa? Mungkin Bang Freddy bisa tanya Pak Jokowi besok kalau ke rumahnya ya. Ya, Pak Jokowi juga mungkin tidak tahu. Tapi pertanyaan itu nggak boleh, kepada Bang. institusinya. Tunggu, Bang. Tidak boleh. Misalkan saya memberikan fotokopi ijazah saya ke Abang, Bang, tolong pergi ke SMA saya, legalisir dong. Anda siapa bisa melegalisir ijazah saya? Harus orangnya sendiri datang ke institusi pendidikan, kita setuju ya? Iya. Mendatang sendiri, menemui katakan kepala sekolah atau dekan, tergantung ininya levelnya ya. Iya. Dan harusnya ada tanggal di situ. Oke, soal tanggal teknis ya. Tapi pertanyaan saya adalah yang Anda persoalkan tadi soal siapa yang mendatangani atau Betul. siapa yang mendatangani? Di 2005, di keempat ijazah yang kami dapat, 2019, 14, 12, dan 2010, itu 2010, 12, dan 14 itu yang menandatangan Muhammad Naim. Benar, dia memang dekan Ya, saat itu. orangnya masih ada? Masih hidup, setahu Oke, saya. yang berikut? 2019 Budi Adi. 2005 bukan dia dekannya. Orang lain. Dan itu tidak diberikan oleh KPU Solo. Kan kita jadi bingung. Artinya orang lain Apakah yang Anda dia- maksud itu bukan yang menandatangani legalisir ijazah? Dekannya lain yang menjabat pada hari itu. Bukan Jadi, seperti nama yang ada di... bukan Muhammad Naim. Oke. Nah, jadi yang saya bingung, apakah KPU Solo menghilangkan, memusnahkan, atau kehilangan itu apa ceritanya sehingga itu tidak diberikan ke kami? Gitu. Pertanyaan saya, Ya. Gitu. pertanyaan saya yang tadi, yang kecuali 2005 itu, yang ditandatangani oleh satu orang itu, dekan Ya. itu kalian akui sebagai ijazahnya asli dari UGM, legalisir UGM? Loh, belum kelihatan, Bang. Sampai hari ini tidak diberikan oleh KPU Solo. Bukan. Yang kan kalian terima itu 4 tadi. Ya, saya menerima 4, tapi sisa 1 belum. Ya, yang satu Yang belum. 2005. Ya. Nah, yang 4 tadi itu, Ya. ya, kalian akuin itu dari UGM. Loh, kita tidak bisa mengakui, Bang. Gini, nah, saya mengakui bahwa itu adalah data yang dimiliki oleh KPU. Iya. Itu, kita hanya bisa mengakui sebatas itu. Kalau kita mengakui itu milik UGM, atau diberikan sendiri, didatangkan, atau Jokowi datang sendiri ke situ dan melegalisir, itu namanya cacat logika lagi. Lalu karena kita nggak tahu siapa yang kepada datang ke situ. Anda bisa mengonfirmasi bahwa dokumen itu memang diterbitkan oleh sebuah lembaga bernama Universitas Gadjah Mada atau bukan? Loh, harusnya Ova Emilia. Ova Emilia kan punya data bahwa, contoh nih, di SMA saya aja ada bukti tanda terima, saya pernah melegalisir ijazah dan untuk keperluan apa. Masa institusi sehebat UGM tidak punya data itu? Bahwa Bapak Joko Widodo, apalagi Presiden loh datang ke situ. Ya kan? 2014, beliau kan sudah Presiden, mau melegalisir ijazah untuk 2019. Wah, itu mungkin jadi headline di seluruh UGM. Bahwa hari ini Presiden mau datang ke sini untuk melegalisir ijazah. Kok kita nggak pernah dengar berita itu? Ya kan, kita sama bingungnya nih, Bang. 2005 mungkin dia bukan siapa-siapa.
Sehingga nggak ada yang tahu siapa waktu itu dia kan. Tapi 2010 juga dia sudah wali kota. Saya mau nyalek aja bang. Guru-guru SMA saya tuh ributnya setengah mati. Wah hebat ini Michael. Sudah bisa caleg DPR RI dan seterusnya. Ini sudah presiden. Kok nggak pernah kedengeran bang? Jadi jangan salahkan kami. Saya sebagai jurnalis, Pak Bonatua sebagai peneliti. Jangan salahkan kami kalau masih penasaran. Ya, kalau soal penasaran itu hak setiap orang ya. Tetapi Betul. kan tentu harus ada dasar bukan sekedar asumsi. Pertanyaan saya kepada Anda berdua, Anda berdua mengakui institusi UGM sebagai institusi yang bonafit, Ya betul. ya kan? Seharusnya ya. Misalnya saya mengaku lulusan UGM, Ya. Kemudian sebenarnya saya tidak pernah kuliah di UGM, tetapi UGM kemudian menyatakan itu betul. Anda percaya saya atau UGM? Wah, itu berat juga ya bang. Nah ini logika sederhana aja. Karena kita harus mengakui. Karena UGM sudah membuat statement kan? Ya. UGM membuat statement bahwa dia pernah memberikan sebuah ijazah kepada seseorang bernama Joko Widodo. Betul. Coba cek lagi itu, Ova Emilia, Iya, statementnya. setuju. Dia tidak memberikan statement bahwa Presiden Joko Widodo, mantan presiden, presiden ke-7 atau apapun title-nya, pernah menyelesaikan S1 Fakultas Kehutanan UGM. Iya, saya tidak masuk ke situ, Bung Michael. Ini pertanyaan buat Anda juga, Ini Bang kan, Freddy. ini kan abang menabrakkan statement Saya Pak Jokowi tidak dengan statement berpihak, UGM tidak. ya. Saya berdasarkan data pertama UGM sudah statement. Yang Ya. kedua kan Anda masalahkan soal ijazah gitu kan. Betul. Nah, pertanyaannya kalau yang dianggap punya ijazah kemudian tidak asli, tetapi institusi yang mengeluarkan itu menyatakan ada ijazah, Ya. seharusnya kita harus fokus kepada yang mana ini soal ijazahnya, orangnya Sebenarnya atau kalau masalah institusinya. ini bang, ini kita tidak usah jauh-jauh ke UGM sebenarnya. Sebenarnya yang paling gampang itu, kita minta pertanggungjawaban dari KPU yang sudah melewati waktu kadaluarsa untuk menyerahkan itu ke Arsip Nasional. Ya. Abang setuju nggak bahwa ijazah seorang mantan presiden yang sudah 10 tahun memimpin kita, itu adalah sebuah dokumen bersejarah yang harus dimasukkan ke Arsip Nasional. Bahkan ijazahnya Bung Hatta sekarang dipajang di Belanda sana. Iya, Saya iya, lupa karena beliau pernah universitas apa. kuliah di sana. Betul. Oke, soal itu gimana, Bang? Berikan ke Arsip Nasional Iya. supaya diautentikasi. Jadi begini, ya UGM itu sekali lagi UGM itu lembaga publik. Ya, udah kita sepakat tadi universitas ternama. Ya. KPU lembaga negara. Ya. Ya, kemudian juga ada Bareskrim. Mm-mm. Ya. Yang saya katakan tadi, ini semua bekerja dengan dokumen otentik, bukan dengan omon-omon, bukan dengan cocok logi, bukan dengan asumsi, bukan dengan analisis abal-abal, bukan. Ya, dengan dokumen otentik. Dengan kerja prosedural. Ya. Ya, kemudian dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan undang-undang. Ya. Ya, apakah kita tidak percaya? Nah, dengan dalam konteks kasus ijazah Pak Jokowi ini, ya, sekali lagi saya katakan, dalam konteks kasus Pak ijazah Jokowi ini, berarti Roy Suryo dan kawan-kawan ini sama juga sekarang dengan dikeluarkannya dokumen ini telah menghina juga lembaga-lembaga negara, telah menghina negara. Kenapa? Bukan hanya dia semata-mata karena dia bekas presiden, bukan. Dokumen yang saya bilang tadi itu sudah menjadi, tadi juga dia sepakat, menjadi dokumen negara yang harusnya udah dikirim ke ANRI. Yes. Yang sudah dikuasai negara. Iya, iya. Berarti mereka ini juga mempertanyakan ya prosedur atau sistem negara ini. Termasuk lembaga-lembaga yang Anda sebutkan Termasuk tadi. lembaga-lembaga, termasuk saya belum pernah dengar kasus satupun, kasus UGM, kasus ijazah. Ya. Ya, mungkin karena belum ada orang sekali berjokowi kali. Sehingga jadi masalah begitu. Ya, kalau memang ini kan mereka ini memang konteksnya memang mencari-cari. Saya juga nggak tahu ya, mungkin kenapa cuma Jokowi kan begitu. Janganlah bang, wakil gubernur aja ijazahnya ada yang palsu kemarin kok. Wakil gubernur dan lain-lain banyak. Dikeluarkan UGM. Bukan hanya Kan UGM saya dong. bicara UGM. Saya bicara UGM. Iya, tapi kan kita- tadi saya bicara UGM. Pertama kita sepakat bahwa UGM itu banyak. Kalau masalah apalagi, mohon maaf nih, apalagi universitas swasta yang yang mengeluarkan ijazah yang abal-abal banyak sekali. Saya tahu banyak sekali. Iya. Kasus-kasus ijazah palsu juga ada juga kemarin. Universitas negeri juga banyak. Tetapi UGM yang saya katakan, apakah kita saya alumni UGM, saya percaya. Begitu loh. Ya. Kalau tadi merespon pertanyaan Bung Doni ya,
Saya lebih percaya omongan UGM daripada omongan seseorang. Seseorang itu maksudnya siapa? Nah kan tadi ditanya. Oh, oke. Nah kan ya. tadi kan ditanya, Ya, kalau oke. saya ngomong begini, UGM Oke. ngomong begini. Saya bertanya UGM. Ya, Daripada karena itu omongan Bung institusi. Doni ya. resmi. Institusi. Ya, Anda tidak apa-apa berdua tidak percaya saya Iya. ya. Tugas saya kan bertanya gitu Iya, kan. kan begitu. Saya lebih percaya UGM. Nggak percaya Iya. Bung Doni ya. Gitu. Oke. Iya. Ya, persoalannya kan Iya, kita iya, semua iya. sama-sama sepakat bahwa UGM itu institusi yang Anda berdua percaya. Saya sederhana Bung Michael. Misalnya nih Harusnya ya. Iya. Kenapa ada kata harusnya? Ya harusnya kita percaya. Berarti Anda dalam Tapi kok posisi tidak mereka- percaya sekarang. Tapi kok mereka membuat kita sulit percaya gitu loh. Apa indikasi sulit dipercaya? Loh, pertama begini, semua dokumen yang kita minta ke UGM, mereka katakan sudah diberikan kepada Mabes Polri, Iya. Polda Metro Jaya. Iya. Maaf. Ya sudah, masa nggak dikopi satu pun? Masa sih misalkan saya punya sertifikat tanah atau apa di rumah, harus tiba-tiba menjadi sebuah dokumen yang disita di penyidikan, masa nggak saya fotokopi dulu? Oke. Bodoh sekali itu. Kewajiban apa UGM untuk menyerahkan kopinya? Oh bukan, kopi dari... Ya kan Anda minta data kan? Kan kepada ada UGM. 700 barang itu. Betul. 700 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya. Masa UGM tidak mengkopi data-data penting Untuk itu arsip pribadinya arsip misalnya. mereka? Ya kan? Dan supaya tetap bisa diakses publik karena mereka institusi yang bonafit kan seperti kita bilang tadi. Bukan. Tapi kok bisa ceroboh seperti ini? Bukan. Gitu loh. Saya nggak tahu apakah benar UGM mengatakan tidak ada kopinya. Yang saya tahu UGM mengatakan dokumen itu sudah diambil atau disita oleh Iya. penyidik Polda Metro Jaya. Konteksnya adalah mau mengatakan bahwa dokumen-dokumen itu sedang dalam proses penyidikan. Iya. Kalau sedang dalam proses penyidikan, maka tidak bisa lagi diambil oleh pihak lain. Setahu saya konteksnya begitu. Iya. Bahkan kopinya, Gitu Bang. loh. Bukan masalah kopi atau tetapi dokumen itu, perkara itu sedang dalam proses penyidikan. Karena ini barangnya sedang berperkara, begitu? Secara Iya. hukum tidak boleh lagi ada yang mengganggu proses ini. Iya. Itu Ya, hukum ini kita analogikan seperti gampang itu. begini, Bang ya. Kita analogikan gampang. Ada kasus sesuatu lah tentang pisau misalnya. Barang buktinya pisau. Pisau itu kita foto. Masa fotonya nggak boleh kita lihat? Oh, ternyata pisaunya sepanjang ini. Foto itu sebagai apa? Dokumentasi pribadi, Itu- sebagai barang bukti atau itu alat kan, bukti? Ya, itu kan dokumentasi. Ya, masa pelaku Yang pembunuhan- seharusnya harus dibuka ke publik. Oke. Publik boleh tahu dong, pisaunya jenis apa, setajam apa, sepanjang apa ukurannya. Masa kita nggak boleh tahu? Kita kan nggak minta barang buktinya. Kita tidak minta apa yang disita Polda Metro Jaya itu untuk kita kuasai. Tidak. Tapi apa sih yang kau ambil kemarin itu? Silakan minta ke Polda dong. Bukan ke UGM. Harusnya UGM yang memberikan, Bang. Kan UGM itu udah Nggak statement. bisa. Loh, gimana? Nggak bisa. Harusnya UGM terbuka kepada publik. Saya memberikan 700 barang itu ini. Oh, nggak bisa. Ijazah kah? Transkrip nilai kah? Kartu hasil studi kah? Justru apa? itu sudah melanggar hukum. Nah, Kalau- itu justru, Bang. Kalau dia berikan lagi dokumen itu kepada pihak lain, sementara itu sudah disita Oke. oleh penyidik. Saya buka sesuatu yang mungkin publik belum terlalu ngeh ya selama ini. Bahwa di salah satu sidang KIP, Komisi Informasi Pusat, ada salah satu kuasa hukum Polda Metro Jaya mengatakan, oh ada transkrip nilai untuk keperluan yudisium sarjana muda. Nah kita kan jadi bingung. Itu ada di podcast saya pun ada. Saya rekam itu. Ya. Jadi kalau Pak Jokowi punya transkrip nilai untuk keperluan yudisium sarjana muda, jangan-jangan dia lulus sarjana muda, bukan lulus sarjana. Kan sebelum sarjana Berarti muda dulu toh. ijazah itu apa? Oke, berarti ada ijazah sarjana mudanya dong. Saya tidak tahu karena saya Saya tidak pernah Nah, melalui itu. itu kan saya nggak tahu juga. Makanya Ya. sekarang yang harus menjelaskan itu UGM. Sudah ditanyakan soal ada sarjana muda Sudah. atau sarjana penuh begitu? Sudah, tetapi selalu UGM itu hanya membalas kami 6 lembar apa 10 lembar atau berapa. Nomor 1 dihitamkan, nomor 2 dihitamkan sampai nomor 500. Ya. Itu yang membuat Anda tidak menemukan jawaban yang Anda cari. Tidak kita temukan. Oke, dalam hal Berarti ini- UGM ini tertutup. Ya, itu yang menyebabkan Anda tadi katakan UGM sekarang tidak bisa Anda percaya begitu. Ya sulit saya percaya. Oke, kalau misalnya UGM tidak bisa Anda percaya sementara ijazah itu dikeluarkan oleh UGM, kepada siapa Anda bisa mengonfirmasi lembaga yang bisa Anda percayai? Arsip Nasional Republik Indonesia. Oke, tapi belum ada di sana. Oke, jadi Arsip Nasional itu seharusnya sudah meminta dari KPU. Iya. KPU tolong Anda berikan
barang-barang yang Anda kuasai dari Pilpres 2014. Betul. Bukan hanya ijazah loh, jangan kita hanya Iya, ngomong ijazah. banyak dokumen. LHKPN-nya Pak Jokowi dan Iya. seterusnya dan semua calon yang lain. Ya, dan itu belum ada di Arsip Nasional. Belum ada. Nah, artinya kalau itu belum ada di Arsip Nasional, siapa yang salah? Iya, Andri dua-duanya. Karena gini, saya mendapatkan dari sidang KIP, Arsip Nasional mengatakan KPU sudah pernah berapa kali, 10 kali apa berapa kali memberikan berkas-berkas dari pemilu 2014. Tetapi di dalamnya nggak ada ijazah gitu loh. Kenapa berkas lain dikasih? Surat suara misalnya. Surat suara itu kan harus dikasih ke Andri untuk diautentikasi supaya kita tahu itu asli gitu loh. Iya. Bagaimana kalau surat suara itu juga palsu kan? Bahaya juga dong. Jangan-jangan presidennya nggak jelas. Harusnya orang lain gitu kan. Nah ini ijazah ini juga penting. Karena kita harus tahu bahwa presiden itu memang layak untuk mencalonkan diri. Iya. Boleh untuk mencalonkan diri. Tapi kenapa sampai sekarang tidak dikasih? Hanya barang ini doang yang goib. Ya, sudah tanya ke Andri. Sudah. Makanya waktu itu putusan sidang kami adalah katanya kalah. Ya. Kalau narasi pihak sebelah katanya kami kalah. Karena kami memang hanya membuktikan bahwa Andri tidak pernah diberikan ijazah tersebut oleh KPU. Sudah terbukti? Sudah terbukti, Dasarnya? sudah putusan ke Komisi Informasi Pusat. Dan putusan yang kedua ini bahwa KPU harus membuka. Nah, ini akan kami follow up, sedang kami susun ya, dengan gugatan ataupun pelaporan ke kepolisian bahwa ini tidak benar Menggugat ini. ke Menggugat ke pengadilan dong. yang digugat adalah Institusi-institusi yang tadi kata Bang Freddy ini Arsip Nasional, Bonafid, Arsip UGM, Nasional, UGM, kemudian KPU. Nah, tiga artinya institusi ini nggak beres menurut berarti saya. Anda nggak percaya tiga institusi ini? Tidak percaya. Oke, kepada siapa Anda bisa mengonfirmasi kalau tiga lembaga yang satu-satunya di Indonesia itu yang mungkin hanya bisa jadi pintu Anda mendapatkan informasi? Mau kemana lagi? Nah, ini menarik sekali. Jadi kita sama-sama menyimak. Setiap hari Selasa, besok tanggal 10 tidak ada, tapi tanggal 18 ada. Hari ini tanggal 10 ya, Ya. tidak ada. 18 nanti ada, Selasa depan, sidang Citizen Lawsuit di Solo. Yaitu menanyakan mengapa Joko Widodo sampai hari ini tidak mau menunjukkan ijazahnya. Nih, gitu. Nah, yang kedua, sidang yang seperti sidang itu juga, Citizen Lawsuit, akan kami susun dan akan kami masukkan gugatannya ke pengadilan untuk memaksa KPU memberikan itu ke Arsip Nasional. Karena itu hanya bisa dipaksa oleh hakim, Ya. ya kan? Melalui mekanisme pengadilan kan? Melalui Citizen Oke. Lawsuit. Oke. Karena UGM lalai. UGM lalai kenapa? Ya. Seharusnya KPU mengkonfirmasi pada UGM. Kalau UGM, ini katanya ada nih lulusan Anda mau mencalonkan diri. Benar nggak sih Joko Widodo ini lulusan UGM? Satu. Itu mana berita acaranya? Apa yang pernah terjadi mengenai konfirmasi itu? Satu. Yang kedua, dipakai di KPU. Oke, itu kita sudah terima bahwa itu pernah dipakai. Ya. Ketiga, kenapa tidak diberikan juga dari 2014? Ini udah 12 tahun loh, Bang. 12 tahun, luar biasa. Tapi tidak diberikan juga kepada Arsip Nasional. Takut diautentikasi. Takut dicek. Kalau ijazah ini dibandingkan dengan aslinya, takut beda. Kenapa? Kalau saya sih ijazah saya mau diautentikasi, autentikasi aja sini. Ya. Saya bawa aslinya dengan senang hati. Ya. Dan tunggu, dan Pak Joko Widodo sangat bisa, seperti saya meminta kembali barang-barang yang saya pakai untuk melaporkan seseorang, ya, dia sangat bisa, sangat dimungkinkan oleh hukum sebagai seorang pelapor untuk meminta kembali ijazah itu dipinjam untuk mengautentikasi ke Andri. Ya. Jadi tidak Dia ada punya halangan. Punya hak. Dia Seorang punya pelapor hak. punya hak. Ya. Dia punya hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Oh ya, dia punya hak. Ya. Tapi kan kita melihat kenegarawanan beliau. Ya, artinya kalau dia tidak gunakan hak itu dianggap salah. Ya, tidak negarawan saja. Berarti dia sengaja membuat publik bingung. Sengaja membuat publik berlarut-larut dalam masalah ijazah ini. Oke, komentar Anda, Bang Freddy. Ya, masalah dokumen ijazah tidak diberikan ke Andri, itu kan pertama kewenangan Andri, kemudian dia minta kepada KPU. Silakan tanya KPU, tetapi mungkin proses ini juga bisa menjadi masukan buat Pak Jokowi kalau memang nanti perkara ini udah selesai, berikan saja semua dokumen dia itu, toh itu menjadi legacy buat negara ini. Maksud Anda ini karena masih ada perkara atau gimana? Iya, sekali lagi saya memang sepakat, saya kan juga seorang ahli hukum. Ya ketika dokumen ya sedang di dalam proses penyidikan, ya
itu memang harus benar-benar diamankan. Makanya ada penyitaan itu dari pengadilan. Tidak boleh sembarangan juga itu. Ya. Nah, kenapa? Karena itu akan merusak. Nanti misalnya dokumen yang disita itu keluar dari proses penyidikan itu ke pihak-pihak lain, bisa saja pihak-pihak lain ini menggunakan dokumen itu untuk mengacaukan proses penyidikan ini. Tapi kan dikasihnya ke Pak Jokowi, Bang. Mau masalah nanti pihak lain ini punya kepentingan apa untuk mencari dokumen itu silakan saja. Itu gimana hebatnya dia lah. Tetapi penyidik punya kewenangan itu. Artinya ketika kasus ini sudah clear, selesai, baru bisa itu tanpa tendensi macam-macam kemudian diserahkan. Oh iya dong, nanti ada berita acaranya itu akan keluar. Kan tadi udah disita. Nanti berita acara pelepasan sisanya itu, nah itu kan nanti juga putusan pengadilan akan mengatakan dokumen ini dikembalikan kepada UGM, kepada Pak Jokowi, kepada KPU, kan begitu. Artinya, nah, itu sudah kembali kepada pihak-pihak yang seharusnya menguasai dokumen itu. Termasuk itu Pak Jokowi, termasuk kan? Pak Jokowi. Kalaupun Selesailah itu sekarang proses Pak itu. Jokowi menggunakan haknya untuk meminta dokumen tersebut. Kalau masalah meminta bisa saja, tetapi apakah itu diberikan oleh penyidik, itu kembali ke kewenangan penyidik. Kan sudah saya katakan, loh itu memang... Berarti abang punya asumsi bahwa penyidik menganggap Pak Jokowi itu penjahat. Karena gini, karena barang bukti yang tidak boleh dikembalikan ke pemiliknya itu, bahwa itu adalah barang bukti yang pernah dipakai melakukan kejahatan. Misalnya pisau tadi, pisau tadi mau diminta lagi, misalkan itu pisau saya gitu ya, minta lagi dong, nggak bisa. Itu kan dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, ijazah ini kan tidak dipakai melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Narasi Bung Michael ini sesat. Yang saya sesat? Emang begitu, Bang. Yang saya katakan itu adalah, ketika proses ini sudah selesai, maka pengadilan akan mengatakan barang bukti 1, 2 dikembalikan ke sini, 3, 4 ke sini, ke sini. Itu betul. Tapi sebagai pelapor, itu bukan barang alat untuk melakukan kejahatan. Memang bukan. Bukan kan? Iya. Berarti abang setuju dengan saya dong? Iya. Berarti itu boleh dikembalikan. Ya, itu hak penyidik kan? Kapanpun. Bukan hak penyidik. Itu hak pelapor untuk meminta kembali. Wah, ngaco. Itu hak pelapor untuk minta kembali. Saya kemarin melaporkan seseorang lain, kawannya abang ini, karena mencemarkan nama baik saya minta balik. Enak aja. Ngapain kartu saya dibawa-bawa sama penyidik? Disita bukan? Tadinya mau disita, saya bilang jangan. Itu kan sita. Ini saya katakan kalau sudah disita oleh pengadilan. Tidak, Bang. Sama aja itu, Bang. Jadi kalau ijazah... Jadi Pak Jokowi... Percuma dong ada penetapan pengadilan di... Oke, gini Bang, kita berandai-andai aja. Nggak usah berandai, ini hukum itu hitam putih. Oke, Bang. Berarti Pak Jokowi besok nggak bisa melamar kerja dong kalau dia mau. Kan diminta ijazah. Ya memang Pak Jokowi nggak akan melamar kerja lagi. Bukan itu. Berarti dia tidak bisa... Gini, logikanya... Kalau itu ijazah harus disita sampai proses ini selesai, yang sudah sejak 30 April sampai sekarang udah Februari lagi nih, udah mau setahun, berarti orang yang mengalami hal yang sama dengan Pak Jokowi akan kehilangan haknya untuk melamar kerja karena ijazahnya disita penyidik. Nggak masuk akal. Saya tidak bisa merespon itu. Itu harusnya polisi atau penyidik yang bisa menjawab. Nah, itu besok tapi jangan berasumsi. Anda berdua jangan berasumsi. Itu yang saya based on data. Kita ini based kebanyakan on legal. berasumsi. Saya based on data. Data apa soal itu? Karena barang bukti saya dikembalikan oleh Tapi penyidik. bukan disita kan? Tapi tidak disita. Ya, sebentar. Itu sama, Bang. Loh kok masa Anda samakan penetapan pengadilan penyitaan dengan ketika Anda melapor nih? Saya tahu yang Anda maksud nih. Saya datang waktu Pak Jokowi datang melapor yang pertama itu belum disita. Dia datang tunjukin, dia bawa pulang. Tapi ketika ini udah dalam proses penyidikan nggak boleh. Dasarnya apa Anda mengatakan bahwa barang sitaan tidak boleh di KUHP. Di KUHP Iya, ya. memang harus penetapan pengadilan. Ketika itu sudah disita, itu akan dibahas sampai proses pengadilan. Dan sita itu lepas melalui putusan pengadilan juga. Dikembalikan. Oke, jadi setelah ada putusan pengadilan, baru boleh itu dikembalikan. Iya, melalui putusan pengadilan. Jadi disitulah perbedaannya. Ini yang ngajarin ke saya Pak Ugro Seno ya, mantan Wakapolri. Disitulah bedanya alat bukti dengan barang bukti. Alat bukti itu yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Misalnya pisau tadi tuh, pisau. Ya, ijazah ini menurut Anda alat bukti atau barang bukti? Itu barang bukti bisa dikembalikan kapan saja. Sama seperti ijazah-ijazah pembanding. Contohnya nih, saya juga mahasiswa UGM 85 Kehutanan. Dan ijazah saya dipakai untuk pembanding. Kasihan banget saya nggak bisa ngelamar kerja juga. Hanya gara-gara ada pencemaran nama baik Roy Suryo dan Pak Jokowi ini. Jadi itu nggak masuk akal dalam logika hukum, Bang. Saya bukan ahli hukum.
Tapi gituan doang mah saya tahu. Bisa dikembalikan. Jadi tinggal diminta, langsung diminta lagi oleh KPU, Andri, saya mau dong ke tempat Andri lagi. Saya mau autentikasi ijazah Pak Jokowi supaya rakyat senang. Oke. Selesai. Begini, Anda berdua bicara aja menurut kompetensi dan kapasitas masing-masing. Ya. Saya kesampingkan dulu urusan hukum, KUHA, kemudian penyidik tadi. Iya kan? Ini biar fair, ya kan? Betul. Saya bertugas untuk bertanya kepada Anda berdua. Anda merespon saya berdasarkan kemampuan dan kapasitas kompetensi masing-masing. Sekarang, minggu depan mau ada citizen lawsuit, ya kan? Langkah Anda seperti apa dan Anda akan seperti apa? Anda dulu, Bung. Ya, citizen lawsuit ini kan kemarin saya bersaksi di situ juga. Dan saya katakan, saya sudah bertemu Pak Joko Widodo hampir, 2 atau 3 kali lah. Waktu kampanye 2014. Karena saya juga masuk relawan Barajepe waktu itu. Itu terbuka kok, semua orang tahu. Dan saya bertatap muka langsung, saya tahu wajah beliau yang sebenarnya seperti apa. Kayak gini kan beda dengan melihat di TV ya. Ditanya oleh hakim. Aslinya lebih langsung. Oh, lebih ganteng di sini, jauh. Yang Anda lakukan waktu itu gimana? Jadi saya katakan ke hakim, coba Anda lihat foto ini. Mirip nggak dengan orang yang Anda temui waktu tahun 2014? Jelas tidak mirip, saya bilang. Jauh sekali bedanya. Dari bentuk wajahnya, dari ada kumisnya, kacamatanya, dan seterusnya. Bentuk bibir, bentuk telinga, dan seterusnya. Jauh berbeda. Saya hanya bisa bilang begitu, beda dengan yang saya temui. Nah, minggu depan, ada ahli-ahli yang akan datang ke citizen lawsuit lagi untuk memeriksa secara digital forensik dan secara keterbukaan informasi publik (KIP) yang akan menyatakan kepada hakim CLS bahwa mereka itu berhak untuk meminta pihak Joko Widodo yang hadir di situ diwakili kuasa hukumnya untuk meminta itu dari Polda Metro Jaya. Anehnya, ngakunya sih katanya mereka minta ya dari Polda. Mereka ini siapa? Pihak kuasa hukum Jokowi meminta juga dokumen itu dari Polda. Yang Polri juga, Mabes Polri juga turut digugat di situ. Tapi anehnya mereka tidak mau memberikan. Ya kan? Polda Metro Jaya tidak mau memberikan dan tidak mau menghadirkan ijazah itu di sidang CLS. Kenapa? Berarti karena itu adalah barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Itu logika awam saya seperti itu. Ya kan? Kalau tidak, ya sudah hadirkan saja minggu depan supaya diperiksa oleh ahli forensik yang kami datangkan dan diperiksa oleh ahli keterbukaan informasi publik. Menurut Anda kasus ijazah Jokowi kejahatan bukan? Loh, itu kan hakim yang bisa menentukan. Oke, berarti kita bicara. Kalau menurut saya ya, foto itu jauh berbeda. Kejahatan. Hanya sebatas itu. Kejahatan itu. Kalau kita memakai sebuah ijazah dengan foto yang bukan foto kita, jelas kejahatan. Berarti itu alat bukti atau barang bukti? Iya, menurut saya alat bukti jadinya, kalau itu benar. Oke, menarik. Komentar Anda. Iya. Ingat ya, saya tidak ada keberpihakan ya. Iya. Jadi memang lucu lah, dagelan yang di citizen lawsuit itu kan gugatan warga negara ya. Boleh dong. Boleh. Iya. Makanya kan Sah-sah saja. sekali-sekalinya diterima kan gugatan mereka ini kan citizen lawsuit ini. Sebelum-sebelumnya kan nggak diterima. Oke. Nice lah, menurutku cerdas. Nah, di situ kan sudah ada kuasa hukumnya. Ya, sudah juga menghadirkan saksi-saksinya. Ya, memang secara hukum Pak Jokowi tidak perlu hadir di situ, itu yang pertama. Ya, karena memang dia udah ada kuasa hukumnya. Nah, yang kedua, tadi aku mau merespon, misalnya dikatakan tidak dihadirkan lagi, kembali lagi ke situ kan. Dokumen-dokumen yang sudah disita ya menjadi barang bukti itu tidak dihadirkan. Kalau harusnya kan mereka ini senang dong. Mereka siapa? Ini para penggugat ini. Karena lemah dong kan gitu. Lemah apanya? Pembuktiannya nanti Pak Jokowi harusnya lemah dong. Oke. Nah, karena itu kan narasinya kita kan dokumen-dokumen yang pendukung Pak Jokowi itu kan di situ. Itu semua. Itu yang berarti Pak Jokowi harusnya senang untuk membawa dong. Kan tadi sudah saya jelasin, ini Pak Jokowi itu patuh hukum aja. Ini jadi satu lagi, proses pengadilan, satu-satunya proses pengadilan yang pembuktiannya material itu adalah proses peradilan pidana. Tahu pembuktian material? Pembuktian material itu adalah jadi hakim itu aktif
membuktikan baik dokumen-dokumennya itu, ya, bagaimana cara mendapatkannya, benar nggak itu dokumen, itu satu-satunya adalah peradilan pidana. Ya. Kalau peradilan perdata, pembuktiannya itu adalah formil. Apa itu formil? Artinya, oh dia itu alumni UGM. UGM datang, ini dokumennya. Tapi hakim tidak punya kewajiban, peradilan perdata ya, membuktikan bahwa dokumen ini benar sampai ini ada yang nyanggah. Kan begitu. Tapi kalau peradilan pidana, kebenaran material itu adalah dibuktikan di persidangan. Inilah satu-satunya pengadilan yang pembuktian material. Tidak juga di MK, tidak juga di Petun bahkan ya. Nah, itulah makanya Pak Jokowi dan kuasa hukumnya itu fokus saja di sini, jangan diganggu oleh proses-proses yang lain. Tapi itu pun PN Solo bisa juga mengeluarkan penetapan, ya, mengeluarkan penetapan, misalnya memerintahkan Polda Metro Jaya sebagai pihak mereka. Iya, enggak Mabes Polri secara keseluruhan. Iya, Pak. Tapi karena tidak sebagai pihak memang susah. Tapi kalau ada sebagai pihak bisa PN Solo memerintahkan untuk melakukan atau menghadirkan atau menyita dokumen itu. Kalau ada para pihaknya di situ. Tapi ini tidak. Ternyata tidak ada Polda Metro Jaya. Sih, itu kan satu struktur, Bang. Mabes Polri ke Polda Metro Jaya. Bisa lah, masa nggak bisa ya, sih? itu hanya polisi yang bisa jawab. Tapi kalau bicara atas nama hukum, Mabes Polri dan Polda tentu berbeda kan? Berbeda kalau kalau konteks ini mereka bilang sama. Nanti waktu satu struktur. Kalau konteks waktu apa itu yang di sana ditolak, yang Bareskrim ditolak, nah di sini beda katanya lagi. Betul. Nah, ini makanya tergantung kepentingannya aja mereka mau pakai. Gitu. Ya, tapi itu kan masa digugat satu persatu. Loh, memang hukum itu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Bang. Tanya. Memang hukum itu seperti itu, Mabes Polri, ceki ini. Saya bisa nggak gugat Kalian Projo kan gugat atau itu kan? Kan KPU RI, KPU Solo, kan begitu. KPU DKI. Saya gugat Projo atau gugat Freddy Damanik sama atau beda? Beda dong. Nggak gini. Maksudnya begitu itu kan beda. Iya, kan gini. Projo, baru tergugat duanya Freddy Damanik, Budiari Setiadi, ini segala macam. Nggak bisa gitu dong, Bang. Projo, keduanya DPW Projo Jakarta, ketiganya DPC Projo Jakarta Barat. Ya, pribadinya masa juga harus boleh. Tiga-tiganya digugat? Tapi itu biarlah memang begitu. ahli-ahli hukum yang menjawab itu ya. Entitas hukum memang berdiri sendiri, begitu Tapi loh. yang saya mau jelaskan lagi, Bang. Tadi sebenarnya saya ada salah sedikit bahwa alat bukti itu yang dipakai untuk kejahatan. Itu yang dipakai melawan kejahatan itu barang bukti. Jadi kalau barang bukti ini sulit diminta dan dihadirkan di sebuah persidangan oleh si pelapor, ya berarti itu mungkin dipakai melawan kejahatan. Itu pemikiran penyidik ya. Mungkin penyidik berpikir begitu gitu loh. Jadi kalau penyidiknya bisa menjawab ya kita akan sangat senang. Itu bukan pemikiran penyidik, pemikiran Michael itu, asumsi-asumsi. Ya kan sepertinya begitu. Kok Jangan susah begitu, banget ngasih jangan itu. tinggal tanya penyidik kan. Iya, Anda menerjemahkan Besok saya pemikiran tanya deh penyidik. ke Polda Metro Jaya. Jangan gitulah. Saya main-main ke Polda Metro deh besok. Gitu. Oh, saya mau bersaksi juga. Sebenarnya kan untuk komunikasi ini kuncinya. Sebelum kemudian menjadi ranah publik, alangkah baiknya saling berkomunikasi secara formal atau secara jalur hukum agar tidak menimbulkan multitafsir di luar gitu kan. Iya, betul. Saya tidak punya tendensi apa-apa, tetapi kan Anda punya keyakinan sendiri, Anda juga punya keyakinan sendiri. Tapi kan satu yang kita yakini ketika masing-masing keyakinan berbeda, hukumlah yang kita pilih kan. Setuju kan? Oh iya. Benar ya? Iya. Oke. Ya, dan kita berharap institusi-institusi tadi, KPU, UGM, dan ANRI, segeralah lakukan tugas Anda supaya masyarakat tidak bingung lebih panjang lagi. Ya. Saya harus patuh hukum juga sekarang, harus break dulu ya. Kita Oke, masih lanjutkan di segmen berikutnya karena sekarang saatnya untuk maghrib ya. daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya masih berbincang dengan Bung Michael dan juga Bang Freddy Damanik. Kita lanjutkan. Saya tidak ingin berpolemik soal ini, tetapi tentu masyarakat harus diedukasi tentang kemana bola ini akan menggelinding. Ya. Kalau Anda kira-kira targetnya akan seperti apa? Apakah sampai terang-benderang versi Anda, Bung? Kemudian apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik soal ini? Oke. Yang ingin saya sampaikan pada publik sebenarnya ini semua edukasi ya.
tidak ada tendensius pencemaran nama baik atau apapun. Bahkan saya adalah salah satu orang pertama di DKI Jakarta yang mendukung Pak Jokowi jadi gubernur. Karena waktu itu mengajak Pak Ahok yang orang Kristen. Alasan saya gampang aja waktu itu. Nah, tapi sekarang masih dukung nggak? Oh masih, dukung Pak Ahoknya. Pak Jokowi maksud saya. Oh, nanti dulu lah itu kan nggak mencalonkan diri lagi, nggak usah didukung lagi dia. Nah, tapi edukasi ini sangat penting. Edukasi ini sangat penting apa? Bahwa jangan sampai ada satupun persyaratan seseorang mencalonkan diri, serendah kepala desa pun, atau serendah PNS yang terendah pun, sampai ke presiden, jangan sampai ada yang cacat persyaratannya. Karena kalau cacat persyaratan, berarti dia harusnya tidak bisa menjabat ke situ dong. Nah, jadi harusnya ini dicontohkan oleh kepala negara kita yang tertinggi. Dia yang harusnya jadi panutan semua orang. Dan malah dia yang mempersulit kita selama 1 tahun ini. Nah, kemarin saat saya menerima ijazah itu 2014-2019 dari KPU RI yang tidak ditutupi sama sekali bersama Pak Bonatua, saya mengatakan kepada semua wartawan yang hadir di situ, ini adalah contoh yang sangat baik. Bagus juga kalau ditiru oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita yang sekarang. Bahwa beliau kan katanya punya ijazah akmil. Kita nggak pernah lihat. Oh, itu jadi dipakai sasaran mencalonkan berikutnya diri. Pak Prabowo nih? Bukan sasaran. Apa? Saya mau mengedukasi bahwa Pak Prabowo juga bisa kita tanyakan. Kita sebagai publik punya hak yang sama menanyakan punyanya Pejabat publik kita. Ya, siapapun. Punya Pak Jokowi sama, punya Pak Prabowo sama, dan punya Mas Gibran juga sama. Tunjukkan saja deh. Kok susah sekali nunjukkan ijazah saja. Dan kalau Pak Prabowo mencontohkan, nanti menteri-menteri Bapak juga nyontohkan. Ya kan? Menteri-menterinya yang sudah S3 atau doktor, profesor, segala macam. Contohkanlah yang baik untuk publik, sehingga kita semua membuka ijazah kita semua. Saya juga nanti ikut nunjukin deh. Abang juga ikut lah, kan tadi abang bilang ya saya nggak punya nyapres. Oh, abang nggak mencalonkan ya? Saya nggak nyapres. Nggak apa-apa. Saya capresnya calon presenter. Calon presenter. sudah lewat lama, 30 tahun lalu ya. Nah, tapi menurut saya ini edukasi yang baik edukasi untuk dilakukan. publik. Oke, saya catat itu. Bang, apa yang Anda tangkap soal ini? Ya, karena tadi nyebut Gibran, setahu saya Gibran udah nunjukin ke hadapan publik. Pasti banyak video yang tersebar. Nah, yang surat keterangan itu loh bang, maksud saya. Surat keterangan ada di itu. Tinggal udah kalian minta kan ke... Sudah, tapi masih ditutupi bang. Ya, kita Masih balik ke ditutupi. soal yang ini aja, Iya. ijazah Jokowi. Ya, jadi hukum itu tidak bekerja, sekali lagi hukum tidak bekerja berdasarkan asumsi. Hukum tidak bekerja dengan berdasarkan cocok logi foto, hukum tidak bekerja berdasarkan kebencian politik. Ya, tetapi hukum itu bekerja berdasarkan dokumen. Hukum bekerja berdasarkan sistem prosedural. Hukum bekerja berdasarkan kewenangan dan putusan hukum. Ya. Oleh karena itu, mari kita kembali ke situ. Nggak usah bermain asumsi, ya nggak usah bermain narasi. Ini bukti yang dikeluarkan oleh Bonatua ini sangat bagus. Ya, ini sangat bagus pembelajaran buat publik. Ya, ini kan menjadi bukti bahwa sekali lagi bahwa UGM pernah mengeluarkan ijazah itu. Ya. UGM pernah melegalisir. Artinya ijazahnya ada. Ijazah itu ada. Mau kalian berkelit apapun nih Rosurwe dan kawan-kawan ini, kalau berbicara... Dari tadi Rosurwe mulu dibawa-bawa, orangnya nggak di sini. Biar gampang. Kalau disebutin satu-satu kan panjang. Rosurwe dan kawan-kawan. Oke. Kebetulan 12 ya bang. Kebetulan beliau yang paling populer memang harus diakuin kan begitu. Nah, jadi sudahlah ya, ikutin saja ya proses pembuktian di Polda Metro Jaya. Saya katakan tadi itu adalah pembuktian atau kebenaran material. Ya. Di situ semua akan dibuka, termasuk dokumen yang diminta orang ini yang 700 tadi, semua ada di situ. Silakan, nanti bisa dicek, dilihat dan dipertanyakan, di-challenge. Jadi saya sepakat kalau memang apa yang menjadi pembelajaran publik seperti KIP ini, ya saya juga sepakat ini menjadi hal ya catatan penting bagi lembaga-lembaga negara. Saya sepakat untuk itu, untuk transparansi di dalam proses setiap pejabat menjadi seorang penguasa, menjadi pejabat, ini penting. Nah, tetapi sekali lagi
jangan gunakan kebencian politik, jangan cari-cari, jangan mencari-cari, ya karena kita sama tahu ini lembaga negara, ya ini sistem. Kalau kalian mencari-cari di situ, berarti negara lah yang disasaran di sini. Berarti kalian juga harus siap menerima konsekuensi itu dari negara yang bekerja atas nama hukum, yaitu proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Iya, sebentar. Saya harus closing nih, tapi sebelum closing, sekarang pertanyaan asumsi. Menurut asumsi Anda, apakah Pak Jokowi pada akhirnya akan menunjukkan dokumen ijazah itu kepada publik? Saya tidak asumsi, tetapi dokumen itu sudah disidak oleh Polda Metro Jaya, nanti sampai di proses pengadilan, itu jaksa akan menunjukkan itu dalam proses pengadilan, dan akan dikonfirmasi kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, benar ini ijazah Anda, kemudian dikonfirmasi kepada UGM. UGM, benar Anda yang mengeluarkan ini, dikonfirmasi kepada KPU, benar ini yang dipakai oleh Pak Jokowi waktu daftar, dan seterusnya, dan seterusnya. Di pengadilan lah ya semua. Di pengadilan. Ketika itu terjadi, apakah polemik ini akan berhenti? Sudah pasti tidak. Oh, kenapa begitu? Tidak. Sudah pasti tidak. Karena apapun kalaupun nanti keputusan itu menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan bersalah, pasti pengadilannya dikatakan tidak benar dan lanjut terus, seterusnya. Kita nggak pernah tahu ujung. Iya. Kalau gitu minggu depan kita ketemu lagi di sini. Kan ada batasannya, mau ke MK, mau ke MA dan mau ke. Lah kan udah ada pelajarannya, udah putusan MA juga nggak pernah diakui, malah narasi dibalikin. Bukan begitu, Bang. Loh, jadi Bang Tri. Iya. Putusan-putusan yang lain kan sama Waktu aja. Bang Tri emang ada ijazahnya, kan nggak ada, Bang. Fotokopi. Sudahlah, kalau Tapi itu kan kita sudah sama tahu putusan, lah. kan putusan pengadilan. Loh, saya teleponan sama penyidiknya langsung. Waduh, hebat. Benar, saya teleponan sama penyidik. Benar, itu semua saksi-saksi dihadirkan dari pihak sekolah, itu dihadirkan dari teman-teman Pak Jokowi juga itu dihadirkan. Oke. Iya. Ya, tapi nggak selesai kan permasalahannya. Lah, karena tidak ditunjukkan ke publik. Tunjukkan saja ke publik. Itu yang saya katakan tidak akan pernah selesai. Memang ini walaupun keputusan MA. Ini sesat ini. Lah, kami punya tujuan tertentu, yaitu memperjelas benar nggak ada dan benar nggak asli. Kalau itu sudah terbukti, berhenti kok. Tidak benar ini yang abang ini bilang bahwa Ya, kalau kalah nanti dilanjut-lanjutin. Kita Bukan lihat saja, begitu. kita lihat saja, Ya kita lihat sudah. saja. Tapi sampai detik ini memang tidak pernah kelihatan ijazah asli itu ditunjukkan ke publik. Ya, kita belum. lihat saja. Ayo Pak Jokowi, tunjukkan aja lah, minta Oke. aja dari Polda Metro Jaya. Saya yakin itu bisa dilakukan. Minta saja, tunjukkan saja ke publik biar selesai. Ya, oke ya. Saya harus selesaikan sampai di sini. Saya masih punya banyak tugas untuk menyampaikan berita kepada pemirsa. Bang Michael, terima kasih. Bang Thank you, Freddy, thank you. terima kasih. Sehat selalu. Thank Sampai you, jumpa di lain kesempatan. Pemirsa, inilah akhir NTV Prime Dialog di sesi kali ini. Kami segera kembali untuk menyampaikan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime. Thank you, Bang.